Torcendo com flop pesados. Kenapa Mulam PR rasanya kayak Mendari Gugum? Drama mogok belajar pada ADHD. Pernah nggak sih kamu duduk di depan buku PR yang isinya cuma 5 soal, tapi rasanya kayak lagi disuruh bangun candi Prambanan sendirian dalam semalam? Kamu pengen banget ngerjain, tapi badan rasanya kayak ditempel lem super ke kursi. Dan otakmu teriak, error 404, motivation not found. Tenang, kamu nggak malas dan kamu nggak gila. Ternyata, ada bensin di sirkuit otak kamu yang bocor di tengah jalan, bikin mesin belajarmu mogok sebelum sempat jalan. Bagi remaja ADHD, melihat tugas sekolah itu seringkali bukan sekadar melihat kertas kerja, tapi seperti melihat monster yang mengerikan. Masalah utamanya bukan karena kamu nggak bisa mengerjakan soalnya, tapi karena otakmu gagal mempertahankan ritme kerja yang dibutuhkan untuk memulai pendakian tersebut. Ini adalah gambaran nyata dari kegagalan sinyal inisiasi, initiation signal, di otak. Bukan soal kemauan atau niat, tapi soal koneksi internet atau sinyal saraf dari cerebellum ke bagian depan otak yang sedang down, sehingga perintah, ayo kerjakan, tidak sampai ke tubuh untuk bergerak. Kamu sering banget kan memulai sesuatu dengan semangat berapi-api, baru setengah jalan, tiba-tiba, bensinnya habis total? Ini terjadi karena kamu sering memulai terlalu cepat tanpa pengaturan ritme, sehingga energi mentalmu terkuras habis sebelum garis finish. Fenomena ini disebut kehilangan momentum kognitif. Otak ADHD kesulitan menjaga aliran energi yang stabil karena ritme internalnya kacau, jadi kamu bisa merasa stuck atau macet total padahal beberapa menit sebelumnya lancar-lancar saja. Bayangkan proses belajar di otakmu itu kayak nonton film streaming tapi sinyalnya buffering terus. Kamu cuma dapat potongan-potongan gambar tanpa cerita yang utuh, sehingga kamu paham satu konsep tapi bingung gimana ngegabunginnya. Akibatnya, kamu susah nangkep benang merah atau hubungan antar materi pelajaran. Potongan informasinya ada di kepalamu, tapi lem neurologis yang bertugas menyatukan informasi tersebut menjadi pemahaman yang solid sedang hilang. Kalau ada guru yang kasih instruksi panjang lebar tanpa jeda, itu big no buat otak ADHD. Instruksi itu bakal masuk kuping kanan dan langsung assalamualaikum keluar kuping kiri karena kapasitas memori kerjamu kebanjiran informasi. Kenapa bisa begitu? Karena otakmu gagal memprediksi urutan langkah dari instruksi tersebut. Bagi otakmu yang ritmenya tidak stabil, instruksi panjang itu cuma terdengar sebagai suara noise atau gangguan yang bikin pikiran jadi blank seketika. Ini sering terjadi pas nulis esai atau ngerjain soal matematika beruntun. Kamu sebenarnya tahu jawabannya, tapi tiba-tiba macet total di tengah jalan karena otakmu kehilangan jejak langkah selanjutnya. Ini namanya sequential thinking yang macet. Langkah-langkah prosedural di kepalamu tiba-tiba hilang, seolah-olah jembatan yang seharusnya menghubungkan ide awal ke hasil akhir tiba-tiba runtuh begitu saja. Otak ADHD itu sering mengalami buta waktu atau distorsi waktu. 5 menit bisa kerasa sangat lama kayak 5 jam, atau sebaliknya, 1 jam berlalu rasanya cuma 5 menit. Ini karena ritme internal otakmu tidak sinkron dengan waktu dunia nyata. Solusinya? Kamu butuh bantuan ritme dari luar, seperti timer visual. Biar waktu itu kelihatan bentuk fisiknya dan sisa waktunya jelas, jadi otakmu nggak perlu nebak-nebak dan bisa lebih tenang mengatur kecepatan kerja. Pernah nggak ngestabilo buku sampai 1 halaman kuning semua? Itu terjadi karena sistem filter di otakmu tidak bekerja optimal, sehingga semua informasi terlihat sama pentingnya, datar, atau malah nggak ada yang terlihat penting sama sekali. Kamu perlu strategi highlight yang spesifik atau panduan dari orang lain biar otakmu punya panduan jelas. Otakmu butuh dibantu untuk bilang, "Why? Perhatiin kalimat yang ini aja, yang lain cuekin dulu." Angan sedih atau merasa bodoh kalau kamu belajar mati-matian hari ini, tapi besok pas ujian rasanya lupa semua. Itu karena proses konsolidasi memorimu, penguncian informasi keingatan jangka panjang, terganggu oleh ritme otak yang tidak stabil. Ini bukan pikun dini, tapi sinyal penyimpanannya lemah. Artinya, kamu butuh pengulangan alias repetisi lebih sering dan lebih intens daripada temanmu yang lain agar jejak memorinya benar-benar terbentuk kuat. Ada cara curang buat bikin otakmu senang dan mau lanjut kerja. Pakai checklist. Setiap kali kamu mencentang satu tugas kecil, otakmu mendapatkan kepuasan instan dan sinyal visual, oke, mantap, satu beban hilang, lanjut. Ini adalah cara hacking sistem sarafmu. Dengan memecah tugas jadi kecil-kecil dan mencentangnya, kamu memancing keluar dopamin yang bikin kamu betah dan punya energi buat nyelesain tugas sampai akhir. Jadi ingat ya, kalau kamu kesulitan belajar, itu sama sekali bukan karena kamu bodoh atau malas. Kamu cuma sedang mencoba menjalankan program berat di komputer yang sistem operasinya butuh strategi penanganan berbeda.
Otakmu itu brilian dan punya potensi besar, cuma kuncinya aja yang agak unik. Begitu kamu nemu strategi ritme dan struktur yang pas, gak ada yang bisa ngalahin kemampuanmu. Pelajaran apa yang paling sering bikin otakmu nge-freeze total kayak komputer ngehang? Matematika yang penuh rumus? Sejarah yang penuh tanggal? Atau pelajaran kehidupan? Tulis curhatmu di komen ya. Jangan lupa save trik-trik ini buat bekal, perang, di sekolah besok, dan share video ini ke teman sebangkumu yang juga sering bengong pas pelajaran biar kalian bisa sukses bareng.